Baik. Ya, di sini sorof sani bedanya dengan sorof awal. Kalau sorof awal kemarin bahas apa, Najwan? Bahas fiil, Zada. Fiil. Berarti sorof sani ini apalagi yang bisa dibahas? Yang bisa berubah-ubah? Isim Isim. ya, isim. Isim, Maf'ul. iya. Sorof sani nanti bahas isim. Begitu. Nah, materi-materinya, insya Allah kita akan membahas tentang masdar. Secara umumnya tuh globalnya masdar ya. Nanti akan ada dijelaskan ada isim jamid, isim makna, yang mana isim makna itu salah satunya masdar nanti. Kemudian jenis-jenis masdar apa saja dalam bentuk ininya apa namanya? Jumlah huruf dalam fiil isimnya itu misalnya masdar masdar fiil sulasi, fiil rubai, khumasi, sudasi, kemudian ada namanya masdar marroh, hai'ah, masdar nau, masdar sinai. Udah pernah dengar? Sudah belum? Belum ya, nanti kita pelajari di sini. Kemudian ada setelahnya ada isim fa'il, isim maf'ul, syifah musabahah, sigoh mubalaghah, isim tafdil, zaman, makan, isim alat. Nanti biasanya jamak taksir bisa jadi di sebelum UTS juga. Tapi bisa jadi nanti kita kondisional ya, bisa jadi juga setelah UTS. Nah, setelah itu nanti ada UTS. UTS-nya sistematikanya seperti apa? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian setelah itu ada jamak kilah, sigoh muntahal jumu, kemudian ada i'lal dan ibdal. Ada i'lal bil qalbi, bin nakli, bil taskin, dan bil hadfi. Jadi itu iklal nanti membahas perubahan-perubahan gitu ya. Kemudian ada tasghir, ada nasab dengan berbagai bentuk nasab di dalamnya. Jadi ada globalnya seperti itu ya, teman-teman. Nanti ini yang kira-kira kita pelajari. Begitu. Kalau kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang perubahan fiil, ya, nanti semester ini kita akan mempelajari tentang perubahan isim, gitu. Akan banyak materinya. Yang pertama nanti masdar. Nah, berikutnya nanti insya Allah kita akan menyerap banyak dari apa yang akan diberikan oleh Prof. Yumna. Teman-teman, jadi betul-betul perhatikan baik-baik gitu. Ini adalah momen langka. Jadi teman-teman silahkan nanti diperhatikan baik-baik apapun gitu ya. Karena saya juga belum menguasai sebaik beliau. Saya juga masih belajar di sini teman-teman gitu. Nanti tetap secara bergantian mungkin nanti Prof. Yumna sedang berhalangan dan sebagainya tetap saya akan mengisi. Tapi ketika pembelajaran teman-teman perhatikan betul-betul. Gampang-gampang susah ini soalnya. Begitu ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Atau sudah bisa dipahami tentang penyampaian RPS-nya, insya Allah kita setiap pekannya bertemu 2 SKS ya, 2 SKS di hari Jumat pagi, begitu. Ada yang Saja ditanyakan atau UTS. sudah cukup? Iya, silahkan UTS Nafi. untuk bahan belajarnya pakai apa sih? Dek? Pakai apa? Ya Pakai saraf apa itu saraf awal. bagaimana? Saraf Oh iya, awalnya ada nanti bukunya sih. nanti bahan gimana? Iya kemarin, makanya kemarin saraf awal ada bukunya gitu sih. Kalau saraf Oh sani ini, iya, siap. Nanti bahan ajarnya saya kirim ke India, kan India menghubungi saya PJ-nya. Gitu. Ada eh namanya Kitabun Nahwi, tapi isinya sorof. Nah, bingung nggak tuh? Jadi isinya di situ ada Kitabun Nahwi judulnya ya teman-teman, tapi isinya nanti sorof. Begitu. Dan juga nanti ada ringkasan yang biasanya nanti disampaikan oleh Prof. Yumna. Itu saya juga sudah ada, nanti saya kirim ke teman-teman. Nanti saya kirim dalam satu folder deh, apa-apa. Kalau misalkan ada sesuatu, nanti saya kirim di situ. Nanti teman-teman bisa unduh. Begitu ya. Nanti saya share. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? pulang saja. Ya, Afwan. Jika tidak ada, nanti saya akhiri pemaparan RPS-nya. Nanti saya kembalikan waktu ke Prof. Yu.
Sudah cukup ya? Baik, udah Prof. Syukron. Udah ditutup ininya. Iya. Kalau materi yang ini Bu Khotim yang nyajin atau ini tahu nih bisa nggak? Coba dulu ya. Gimana Bu? Oh, Materinya. oh Oh iya, bisa bisa. Oh, ya bisa bisa Bu. bisa bisa. Oh, oke. Siap. Kok jadi begini nih? Nah, ini nih kemarin nih masalah laptop ini. Kok muncul lagi dia padahal udah di ini kemarin. Kok muncul lagi ya? Atau saya ini aja Bu, saya share aja ya Bu. Ya ya. Baik, Saya tutup dulu ya. siap Bu, sebentar. Laptopnya lagi masalah. Iya itu harus di ini Bu, office-nya harus diupdate. Udah Oh diiniin sudah. gitu kemarin. Tapi kok muncul lagi? Udah diberesin kemarin. Silakan. Iya baik Bu, sebentar ini saya sedang mencari dulu materinya. Hmm. Sambil mencari saya buka ya, nggak apa-apa ya. Iya Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifahalukum jami'a? Bil khairat, bil khair insya. Alhamdulillah bikhair. Ya insya Allah. Hada yumkin awal marrah lakum ya limuqabalati fi hadhihi fatrah. Alaysa kadzalik? Benar nggak? Baru pertama ini kelas D dengan saya ya? Iya, betul, Prof. Betul ya. Mm. Kalau semisal baru dengar nama, belum belum ketemu di pembelajaran. Nah, hakikat memang ilmu sarf awalan kana au thaniyan ada min madati ya. Kedua-duanya sebetulnya memang program mata kuliah saya dari dulu gitu ya. Sorof satu, sorof dua. Dan biasanya kalau nahu udah nahu tiga Udah gitu pernah ya Prof biasanya. sebelumnya. Pernah di mana? Pelajaran Saya apa? pernah sama Sorof awal, sama kemarin Profimnya sama Bu Rif dah. Anda kelas apa kemarin? Oh Kelas ada D. ya kelas D ya? Nah, Ustaz. Oh Ya. ada. Kemarin kelas apa ya? Kan bukan kelas. Oh yang nggak yang belum kelas E dengan F kali ya. Kalau D ada ya. Oh ya ya lupa saya. Oh benar 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 ya. Lupa. Nah, nabda dasana hadil fatrah bibas malah. Nahnu sanatakallam anil an ilmi sarfisani amma yata'allaq bil asma. Ya. Darasna fi ilmi sarfil awal amma yata'allaq bil af'al amal an ma yata'allaq bil asma. Kama arafna anal kalimah fil lughah al-arabiyyah yatakawan min salasati anwa ya. eh, الأول والثاني الفعل والاسم هذا لهما يمكن أن نغير من صيغة gitu ya. Untuk makan nggak bisa makan di sini harus kayak kan menjadi walakin alaikum an naqra marrat ulang lagi baca
Nah, ya. Tadi udah diuraikan oleh Ibu Khotim, materi pokok kita selama satu semester itu dibagi kepada 3 kelompok, bukan, 6 pokok materi. Ya, ini nomor 1 namanya al-masadir. Ini dianggap nanti ada 2 kali pertemuan, tapi apa bisa apa enggak gitu. Itu perencanaan tergantung sikon aja gitu. Karena dia nanti akan ada namanya masdar sharih, masdar faedah, wa marrah, dan masdar sinai. Kemudian kok pelan banget ini. Kok nggak mau dia ya? Ah, nih lama banget ininya. Kok balik lagi dia? Gimana, Bu? Oh, saya lupa ya. Iya, Orang Bu. Bu Khotim yang Saya, ini saya ya. yang ya Saya saya yang ini yang nggak bisa ya. Terus deh, langsung iya langsung halaman Ibu 2. Ibu ini Ibu instruksi aja lanjut gitu, Bu. Ya, ya, ya lupa saya. Saya pikir saya Benar-benar. juga yang ini. Ya, materi 2-nya namanya al-mushtaqat. Tadi udah disebut oleh Bu Khotim macam-macamnya gitu ya. Itu kelompoknya namanya al-mushtaqat ya. Isim fa'il, isim maf'ul ada 8. Ya. Terus lanjut. Tadi udah disebut. Yang ketiga namanya jumu'ut taksir. Nah, itu ada kajiannya nanti jumu'ul qillah wa jumu'ul kasrah. Jamak qillah, jamak kisrah. Itu biasanya insya Allah mudah-mudahan sampai UTS. Jadi kalau diharapkan ada 3 topik sampai UTS gitu ya. Kemudian ada topik keempat, itu mulai setelah UTS, apa yang namanya, belum, i'lal wa ibdal. Ada 3 kali pertemuan. Kemudian ada namanya tasghir dan ada namanya nasab gitu ya. Jadi ada 6 topik pokok gitu ya, tapi cabang-cabangnya banyak gitu ya. Itu topik pokoknya ada 6. Sekarang kita langsung ke pembahasan mukadimah dulu. Lanjut Bu Khotim. Ya, iya. Istilahnya di pertemuan pertama ini kama arafna anna as-sarf as-sani hadza ma yata'allaq bil ism. Ya. Fa'alaina awalan eh, makna isim fahimtum kulukum walakin lahu qismani. Ada 2 macam yang disebut ya kategori isim. Sebetulnya kategorinya macam-macam ya. Ini apa ini namanya? Nanti kan isim macam-macam yang Anda ketahui ya. Bisa dilihat dari jenis kelamin, muannas muzakkar, ma'rifah nakirah gitu ya. Nah, itu jenis ininya ada isim yang marfu, mansub, majrur gitu. Ada juga pembagiannya seperti itu gitu. Nah, sekarang ada pembagian isim. Oh ya, satu lagi ada namanya isim mu'rab dan isim mabni. Itu harus kita ketahui itu pengelompok-pengelompok masing-masing gitu ya. Udah, nah sekarang ada pembagian isim yang namanya isim yang kasim ila qismain mayusama bismil jamid ya. Jadi ada 2 tadi kakinya, ada jamid, ada mustaq ya. Siapa yang tahu ma makna jamid? Tahu nggak kali? Kalian tahu ya? Jamid itu jumud. Nah, kalau orang tasawuf ada istilah jumud gitu ya. Itu beku. Ya. Artinya kalau jumud itu cara pemikirannya gitu ya. Nah, kalau ini jamid beku. Artinya apa? Sesuatu yang keras yang eh, tidak merupakan pecahan dari yang lain gitu. Jadi ya aslinya seperti itu ya, munculnya seperti itu. Maka secara kaidahnya dikatakan al-ismul jamid malam yukhaz min ghairihi.
Wahwa nau'ani. Ya. Aduh loh. Jadi semua kata benda yang tidak ada tempat pengambilannya. Artinya dia bukan merupakan kata bentukan gitu ya. Jadi dia sudah muncul di bahasa itu seperti itu apa adanya gitu. Dalam bahasa kita misalnya batu itu enggak ada kata asalnya gitu ya. Apalagi misalnya rumah ya, gunung. Nah, itu sama itu. Itu sama dengan namanya isim jamid ya. Nah, cuma nanti akan kita kenal ada istilahnya bahwa isim jamid itu yang kasim ila kismani, ila kismaini. Ma yusamma bi zat wa makna. Jadi ada jamid zat, ada jamid makna. Jadi isim jamid itu ada yang namanya dua, jamid jamid zat dan jamid makna. Ya. Yang satu memang zatnya yang memang eh, apa itu eh, yang jamitnya itu gitu. Nah, sekarang ada juga eh, sebetulnya dia itu bukan benda gitu, tapi dia dikategorikan secara makna, secara bentukan dia itu adalah isim. Ya. Padahal dia bukan kata. Kita tahu isim itu umumnya adalah secara makna itu adalah kata benda gitu ya. Ya. Sebagai contoh di sini al-mithalu min ismi zat, maksudnya isim jamid zat ya, seperti al-qalam, al-jim, al-ard, asyams gitu ya. Ya. Nah, cuma hati-hati kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang dalam bahasa Indonesia mungkin dia isim jamid zat gitu. Tapi kalau kita jemahin ke bahasa Arab belum tentu dia jamid zat gitu. Contoh, sekolah bagi kita itu jamid zat gitu, sekolah gitu. Tapi dalam bahasa Arab, apa bahasa Arabnya sekolah? Madrasah. Nah, apakah dia isim jamid zat? Belum tentu. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi ternyata dia itu adalah isim makan namanya. Udah masuk ke kategori isim makna dia gitu. Bukan ya, bukan isim makna. Masuk ke dalam kategori mustaq gitu. Salah saya tadi ya. Oke, mustaq gitu ya. Nah, karena Anda belum tahu lagi ininya perbedaannya ya, nggak apa-apa. Jadi belum tentu apa yang kata dalam bahasa Indonesia sama kondisinya setelah dia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab gitu. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan contoh dari al-misal minasmil makna. Contoh ini al-qiraah. Apa artinya? Bisa membaca, bisa bacaan kan gitu ya. Al-kitabah menulis atau tulisan gitu ya. Al-julus duduk, an-naum tidur. Maka ini disebut dengan kenapa kita mengatakan dia isim? Karena ada tanda isim. Ma alamatul isim alif lam gitu ya. Dia juga boleh bertanwin dan bila bisa dimasuki oleh huruf jar gitu. Maka dia namanya isim. Tapi apakah dia benda? Bukan. Sebetulnya akhirat itu apa itu? Kerjaan sebetulnya ya. Kok nggak kata kerja dia gitu? Kita kenal yang namanya kata kerja kemarin ada polanya kan gitu. Kalau itu qara'a, yaqra'u, iqra' baru dia menjadi fi'il gitu. Tapi kalau sudah al-qira'ah dia bukan lagi walaupun maknanya fi'il tapi tidak bisa lagi dikatakan eh fi'il, tetapi dia adalah isim ya karena ada tanda isim ya. Di bawah nanti akan dijelaskan sebentar lagi. Kemudian pembagian yang kedua dari isim adalah mushtaq. Nah, itu lawannya. Jadi jamid lawannya mushtaq. Ya, apa artinya? Ma'ukhiza min ghairihi. Yaitu sebuah kata yang terambil atau diambil dari kata lain gitu ya. Ya, maka dia dikatakan mushtaq gitu. Contohnya seperti al-katib ya.
al-maktub, al-madrasah, al-misbah. Itu semuanya adalah masuk ke dalam kategori isim mustaq. Nanti akan dipelajari katib ini masuk kategori apa, al-maktub masih masuk kategori apa dalam isim mustaq. Itu macam-macam. Tadi kan ada 8 macam tadi. Ada al-misbah itu masuk kategori apa. Kemudian asmaul ma'ani atau isim makna tadi hiya hiyal usulu wal masadiru allati tu'khazu minha jami'ul mushtaqat. Yaitu adalah merupakan kata asal, asal ya. Dan dia merupakan sumber masdar itu masdar sumber dari apa namanya? Allati tu'khazu yang diambil dari kata itu sehingga dia menjadi mustaq. Jadi mustaq itu di atasnya induknya adalah namanya isim makna. Isim makna inilah yang masuk kategori al-masadir gitu. Jadi masdar itulah yang namanya isim jamid makna. Jadi jamid makna itu adalah masdar. Dalam uraian ini ada bingung nggak kali? Mungkin bingung ya. Karena Anda kalau yang dari pondok pernah nggak ngapalin bentuk sorof gitu? Kata bayak tubuh uktub. Katibun maktubun maktab gitu. Pernah nggak begitu? Kitabah dulu ya. Kitabah katibun maktab. Maktubun gitu. Berarti kan seolah-olah asal kata itu dari fiil gitu. Jadi sumbernya adalah fiil. Baru muncul asalnya fiil madi. Dari madi muncul mudhari, dari mudhari muncul amar. Dari amar baru muncul setelahnya ada masdar. Sudah itu ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim makan gitu. Ya. Ya. Itu hanya cara untuk seorang pengajar untuk memudahkan hafalan. Menghafal perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Padahal seharusnya paling depan itu adalah kitabah dulu gitu. Dari kitabah maka dia muncul dua macam. Kalau kita buat, saya nggak dibuatkan di sini ranjinya. Seharusnya Alkitabah. Anda boleh catat dalam buku Anda, tulis dulu Alkitabah. Kemudian ada garis ke samping dua, dibagi dua. Maka samping di atasnya namanya al-fi'lu. Jadi dari Alkitabah, maka dia muncul al-fi'lu bisa madhi, mudhari, amar. Kemudian yang kedua isimnya isim apa? Isim mushtaq gitu. Jadi ada nanti isim fa'il, isim maf'ul, amsilah mubalaghah, sifat musyabbahah, nanti macam-macam sudah ada 8 ya. Isim tafdil, isim makan, isim zaman. Jadi dikatakan masdar itu adalah induknya gitu. Baru muncul dari fi'il. Tetapi kenapa kemarin kita belajar anaknya dulu gitu? Karena kecenderungan bahasa Arab itu selalu mendahulukan, nah kita bahasa Arab itu lebih mengenal jumlah fi'liyah sebetulnya, lebih dominan jumlah fi'liyahnya daripada jumlah ismiyah. Jadi selalu fi'il dulu gitu ya. Maka dalam nahu satu memang didahulukan ya mempelajarinya jumlah ismiyah. Ini ada juga efek psikologisnya. Ini hubungannya dengan psikolinguistik gini ya. Bahwa dalam bahasa Indonesia itu strukturnya lebih kepada jumlah ismiyah. Ya. Maka itu yang lebih nempel di kepala orang Indonesia, maka itu dulu yang diajarkan, baru yang beda dengan konsep bahasa Indonesia yaitu yang namanya jumlah fi'liyah. Bagi kita kan jarang sekali struktur kalimat yang merupakan dalam bentukan jumlah fi'liyah. Lebih banyak jumlah ism.
Sudah. Sebetulnya ini pertentangan ahli sorof, ahli nahwu antara kelompok Kufah atau Basrah yang dulu ya gitu. Bahwa satu mengatakan ya kata dasar itu adalah fi'il. Yang satu mengatakan kata dasar itu adalah masdar gitu ya. Nah, ini. Jadi ini hanya perdebatan ya. Tapi secara linguistik maka itu lebih kepada bahwa kata itu memang awalnya adalah dari masdar. Linguistik Arab maksudnya ya. Sudah? Jadi jangan diperdebatkan hal itu. Itu hanya ada namanya yang tidak perlu menjadi pemikiran benar buat kita. Yang penting kita sudah tahu bahwa mustaq itu berasal dari masdar gitu ya. Sudah itu namanya mukaddimah baru dari kelompok apa yang disebut dengan tadi kita biar mengenal kelompok satu tadi topik satu masadir gitu dan kedua kelompok duanya adalah mustaq gitu. Jadi gimana kedudukan masdar di mana kedudukan isim mustaq. Sudah ada yang ingin bertanya sebelum masuk ke materi inti. Jadi walaupun kuliah pertama itu langsung karena materinya sangat apa sangat padat gitu maka langsung ke materi gitu ya. Halaman selanjutnya Bu Hutim. Iya. Sebetulnya di atas tadi kan udah ada pembagian. Tadi ada masdar sharih tadi ya. Masdar mimi, masdar masdar marah, masdar simai ya. Marah hai'ah ini sebetulnya dikelompokin satu aja gitu ya. Walaupun dia sebetulnya maknanya beda gitu ya. Karena polanya hampir mirip. Jadi ada 4 gitu. Jadi ini adalah jenis pertama dari masdar. Ya, inilah yang benar-benar masuk kategori isim yang tadi itu yang dikatakan puncaknya lah gitu ya. Dari sinilah nanti akan muncul fiil dan isim mustaq gitu ya. Mana sharih? Jelas ya. Kalau diterjemahin seperti itu. Ini udah jadi istilah. Ya. Karena apa itu? Secara prosentase di dalam bahasa Arab dan penggunaannya, masdar inilah yang banyak digunakan. Yaitu masdar sharih. Sedangkan masdar mimi, wah kecil sekali itu kita temukan dalam teks-teks gitu ya. Tapi ada. Kemudian masdar hai'ah marah itu kalau uslubnya seperti apa? Baru muncul dia ada kita menggunakan masdar hai'ah dan masdar marah. Begitu juga dengan masdar sinai. Ya ada tapi tidak banyak digunakan. Tapi yang masdar syariah ini adalah yang sangat dominan gitu. Dan itulah yang bisa kita cari di kamus. Ya, apa yang kita cari di kamus. Kalau ketemu di sebuah teks maka kita tahu kalau bentukannya ini apa ini gitu ya. Baru tahu apakah dia masdar, apakah dia bukan masdar gitu. Atau kita ketemu fiil, pengen tahu masdarnya apa, kita juga harus ke kamus ya. Tapi ada yang memang bisa kita hafal polanya, ada yang tidak bisa kita hafal polanya dan itu harus kita lihat ke kamus. Masdar syariah ini yang qasim ila qismain huna awalan masdar syariah sulasi wa masdar syariah ghair sulasi. Fahimtum makna sulasi? Ya. Wa kadzalik ghair sulasi. Ya. Sulasi udah paham. Waktu belajar fiil juga kita sudah tahu. Ada fiil sulasi mujarad kan gitu ya. Ada rubai mujarad gitu. Kalau fiil hanya 2 aja ya. Ada sulasi mujarad, ada rubai mujarad. Ya. Nggak ada khumasi mujarad, nggak ada sudasi
mujarad. Walaupun nanti ada yang ghair sulasi itu bisa rubai, bisa khumasi, bisa sudasi. Ya, nanti akan kita bedah satu persatu. Ya. Sekarang masdar sulasi. Ini masdar yang merupakan huruf konsonan pokoknya. Ya. Di sini kalau dalam linguistik namanya konsonan pokoknya itu adalah 3 huruf. Ya, 3 huruf. Kalau misalnya kitab itu intinya hanya 3 itu kata makna simai. Gak ada yang bisa jawab ya, nggak satu pun suara yang keluar deh. Kita belajarnya dialog loh ya. Kalau ada pertanyaan dari saya usahakanlah. Walaupun salah saya nggak akan marah gitu. Tapi ada dialog gitu. Belum tahu saja. Oh belum tahu ya gitu. Al-Azhari ya. Simai itu dari kata apa itu? Sami'a. 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 Kalau sami'a tahu artinya ya. Apa artinya? Mendengar. Mendengar. Jadi sekarang apa pengertiannya? Masdar sulasi itu bersifat simai. Nah, sering diterjemahin kadang-kadang sesuai pendengaran gitu ya. Tapi itu nggak cocok dengan konsep ilmu bahasa. Ini saya bawa Anda supaya pemahamannya lebih paham. Pernah belajar bahasa Inggris? Pernah, Prof. Nah, iya. Di dalam bahasa Inggris ada sebuah kata yang paling gampang itu saya memang beri contoh yang gampang aja gitu. Ada perubahan kalau dia dari present ke past tense. Ya. Ada yang bentuknya berubah-ubah, beda-beda. Ada yang hanya menambahkan huruf I dan D di belakang gitu ya. Benar nggak? Benar ya. Seperti go itu past tense-nya apa? When ya. Ya. Coba cari tuh beberapa kosakata yang begitu. Artinya jauh banget gitu antara kata dasarnya dengan antara yang present dengan past tense gitu. Tapi kalau misalnya study itu hanya tinggal menambahkan id di belakangnya, studied gitu ya. Kalau dia yang tidak punya aturan ini namanya apa? Dalam bahasa Inggris, kosakata bagaimana itu? Ini juga bisa pada jamak ya. Ada jamaknya merubah bentuk dan ada jamaknya dengan menambahkan s aja di belakang gitu ya. Itu namanya gimana katanya? Kalau hanya menambahkan s namanya apa? Lupa gitu ya. Artinya perubahannya hanya secara beraturan. Beraturan dalam bahasa Inggris apa? Reguler. Reguler gitu ya. Berarti lawannya apa? Irregular. Irreguler artinya apa dalam bahasa Indonesia? Tidak beraturan. Tak beraturan. Nah ini rupanya istilah reguler dan irreguler dalam bahasa Arab. Ini dia. Simai itu namanya irreguler. Sedangkan nanti ada di ghairu sulasi qiyasi itu namanya reguler. Simai itu tak beraturan. Ya. Kemudian yang qiyasi namanya beraturan. Boleh kamu buat catatan di bawah itu simai jangan lagi diterjemahkan sesuai pendengaran, kiasi sesuai ukuran. Jangan begitu lagi gitu ya. Tapi kita terjemahkan secara konsep bahasa boleh beraturan tak beraturan. Itu terpakai dalam kaidah bahasa Indonesia gitu ya. Apa pengertiannya? Masdar sulasi yang
masdar yang sulasi ini nanti bentukannya nggak beraturan semau gue gitu. Semau gue nya orang Arab gitu ya. Kataba tadi apa masdarnya? Alkitabah. Jalasa apa? Oh, lain lagi polanya. Al-julus gitu ya. Nasara apa? An-nasr gitu ya. Jadi beda-beda aja gitu. Maka untuk masdar sulasi wajib Anda mencari masdarnya ke kamus. Jangan diterka-terka. Ya, kalau tidak, kalau yang jarang didengar. Walaupun ada yang mirip-mirip sama atau yang sama banget. Tadi ada qiraah, ya, kitabah, ya, simaah gitu ya. Si sibahah gitu ya. Sinaah gitu. Itu sama ya. Nah, nanti akan kita pelajari lagi kasus-kasus yang ada pada masdar sulasi ya. Paham di sini? Ya. Jadi sulasi itu masdarnya tak beraturan. Itu simai. Sedangkan yang kedua ghair sulasi. Ghair sulasi itu beraturan. Kalau dia beraturan, nggak lihat kamus pun kita bisa. Hanya kita menghafal pola. Ya. Sama dengan kalau dalam saraf satu kan kita polanya ada fa'ala, ada fa'ila, kan begitu kemarin ya. Ada fa'ula. Nah, tetap kita di sini memakai ada fa'fi'il, istilahnya tetap aja tuh fa'fi'il walaupun dia isim gitu. Fa'fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya gitu. Tetap ya gitu. Maka nanti akan kelihatan bahwa di dalamnya apakah ada huruf ziyadah atau tidak gitu. Misalnya af'ala, oh tandanya ada tambahan hamzah di depan. Fa'ala, tandanya ada tambahan alif, sudah fa. Ya, fa'ala, tandanya ada tambahan tasdid. Begitu juga di dalam masdar sulasi ini kita masih berpijak ke pola fiilnya gitu ya. Sekarang dulu makna ghair sulasi. Apa pengertiannya ghair sulasi? Secara terjemahan kan bukan tiga. Nah, cuma bukan tiga itu ada berapa? Dalam bahasa Arab, waktu belajar fi'il mazid, hanya sampai berapa dia? Berapa Sampai huruf? dasi. 6. Ada 6 ya. Jadi di sini juga kayak gitu ya. Maka dalam fi'il ghair sulasi itu ada sulasi, ada bukan sulasi. Ada rubai, ada khumasi, ada sudasi. Itu yang namanya ghair sulasi. Jadi ada 4, ada 5, ada 6. Sekarang kita bedah lagi. 4 itu ada berapa macam? Ada yang benar-benar asli begitu 4. Itu namanya rubai mujarad kan kemarin ya. Tapi ada sulasi tambah 1. Jadi nanti masdarnya kalau dia sulasi tapi ada huruf zaidah 1. 4 juga gitu. Jadi 4 itu ada 2 macam. Ada rubai mujarad, ada apa? Sulasi mazid biharfin. 3 tambah 1. Kemudian khumasi. Khumasi itu ada 2 macam juga dia. Apa dia dua macamnya? Ada rubai mazid biharfin 4 tambah 1 atau sulasi mazid biharfain 3 tambah 2, 5 juga gitu. Iya. Sedangkan sudasi juga ada 2 macam. Apa itu? Rubai mazid biharfain 4 tambah 2 atau sulasi mazid bisalah sati ahruf 3 tambah 3. Jadi pengertian ghair sulasi itu banyak cabangnya di situ. Semuanya tadi itu baik dia rubai, humasi, sudasi, semuanya memiliki sifat kiasi, beraturan. Masdarnya
bisa kita hafal polanya. Tidak perlu lagi lihat kamus. Tetapi kalau masdar sulasi karena dia tak beraturan, maka harus kita berpegang kepada kamus. Jadi kalau pembelajar bahasa Arab harus memiliki kamus bahasa Arab gitu ya. Bukan hanya persoalan mencari makna, tetapi juga mencari bentukan-bentukan katanya. Apalagi masdar yang tak beraturan tadi kalau sulasi. Paham sampai di sini? Kecepatan nggak ngomongnya, uraiannya? Paham, Prof. Paham ya. Paham insyaallah, Prof. Insya Allah ya. Sekarang kita pilah dulu, kita ambil dulu. Mudah-mudahan bisa selesai. Kita sampai 9 berapa? 9.20 ya. 9.20 ya. 20. Insya Allah selesai sulasi aja dulu ya. Yang sulasi saja masdar sulasi ya untuk hari ini. Minggu depan baru kita lanjutkan kepada ghair sulasi ya. Kalau masdar syariah ini memang panjang uraiannya. Nanti kalau yang 3 macam lagi nggak terlalu banyak gitu ya. Mungkin memang nggak cukup sih 2 kali pertemuan, paling 2,5 gitu ya, 2,5 kali pertemuan nanti ya. Jadi di pertemuan ketiga baru full itu mengenai masdar, kemudian masuk ke mustaq gitu ya. Nggak bisa absen-absen ini mata kuliah ini gitu, padat sekali gitu ya. Dosennya nggak boleh absen ini. Makanya harus disediain 2. Kalau dosen satu berhalangan, yang satu harus siap gitu ya. Ya, sudah lanjut halaman selanjutnya. Ya, ini dulu pengertian dulu ya. Al-masdar ismun ya dulu lah. Belum. Oh iya, saya lupa deh. Sebentar sebelum masuk ke sini, nggak apa-apa. Menurut Anda, ini saya ini suka mengajar itu menggunakan konsep analisis kontrastif. Pernah dengar analisis kontrastif? Belum, orang belum pernah dipelajari. Dan ya, 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 lagi itu. Di kaidah bahasa ah, kaidah bahasa Inggris gitu. Oh, ya, di ini tetap hanya yang digunakan konsepnya adalah bahasa per, yaitu bahasa Indonesia ya. Jadi maka saya suka membandingkan gitu. Sekarang Kayak makan gitu nggak sih? makan, makan kan kata kerja. Makanan. Apa? Penulisan bisa, Prof. Nah, itu dia. Penulisan. Penulisan, tulisan. Itu juga masdar sebetulnya itu di dalam bahasa Indonesia. Jadi kira-kira tulisan penulisan itu di dalam kaidah bahasa Indonesia apa namanya? Kata apa namanya? Dasar. Kata Dasar. nggak jelas suaranya. Coba dikencang. Kata dasar bukan Prof. Kata dasar bukan. Kata dasarnya tulis. Dia udah ada akhirannya an. Maka bentukannya jadi beda.
Maka dia disebut udah kata benda itu. Tulisan itu udah kata benda. Tapi kata benda yang itu namanya kata kerja yang dibendakan. Ya kata kerja tapi dibendakan. Ya. Jadi hati-hati. Tapi kalau penulis itu udah beda lagi tuh. Ya, memang dia masih kategori kata benda tapi sudah menunjukkan pelaku gitu. Maka di dalam bahasa Arab itu sudah masuk ke kelompok mustaq dia gitu, isim fa'il gitu misalnya gitu ya. Ya. Biasanya dalam bahasa Indonesia itu bisa diakhiri oleh an atau diakhiri awalan ke an atau awalan pe an gitu ya. Duduk kata kerja, kedudukan udah jadi ya itu ya. Jadi paham ya pengertiannya di sini. Maka cuma di dalam bahasa Arab nanti kalau kita menemukan bentuk masdar ini kadang-kadang masih tetap diterjemahkan seperti kata kerja gitu. Padahal dia udah kata benda karena sudah ada mungkin dia pakai alif lam atau pakai tanwin gitu. Ya, misalnya kalau saya mengatakan kitabatuka jayidah, bagaimana menerjemahkan kitabatuka di sini? Apa artinya? Tulisanmu. Tulisanmu bagus, kan gitu ya. Tapi kalau saya mengatakan uridu kitabatad darsi, gimana dia jadinya? Bagaimana kita menerjemahkan kitabata? Saya ingin menulis pelajaran. Ah, menulis jadinya gitu ya. Aku ingin menulis. Bu, terjemahannya kok kata kerja gitu ya. Tapi dia itu udah isim. Inilah yang namanya masdar gitu ya. Jadi masdar itu kadang-kadang masih terpaksa kita terjemahkan dalam bentuk kata kerja gitu. Tergantung uslubnya gitu ya. Ya, sudah. Sekarang langsung ke sini. Jadi langsung ke konsep Arab. Al-masdar ini supaya nyambung dengan bahasa yang kita pergunakan sehari-hari kan gitu ya. Jadi lebih mantap. Oh, jadi kan ada juga orang menganggap nah, di zaman saya kuliah dulu kita belajar bahasa Arab di IKIP, saya masih IKIP dulu ya. Itu dikirain belajar baca baca Quran gitu ya. Ya, itu malah profesor yang nanya gitu dulu. Oh, jadi hanya sekadar bagaimana membaca, cara membaca, oh, hurufnya seperti apa. Tidak lah ya. Tetap aja kita belajar apa kaidah-kaidah bahasa sama saja dengan belajar bahasa Inggris. Ya. Maka nanti Anda tahu istilah bahasa Arab. Kalau ngomong dengan anak bahasa Inggris, pakailah istilah. Kalau nggak tahu kita istilah bahasa Inggris, istilah bahasa Indonesianya apa. Sehingga orang ngerti. Oh, dalam bahasa Arab juga ada konsep ini, konsep itu. Nah, kadang semua bahasa, karena bahasa itu bersifat apa namanya? Universal. Ya, semua bahasa sebetulnya kaidahnya sama gitu ya. Cuma masing-masing bahasa ada ciri khas. Nah, itu ya. Itu yang membedakan antara satu bahasa dengan bahasa lain gitu. Secara umum, oh, semua bahasa nggak ada yang nggak punya kata kerja, kata benda, sama aja. Ya, ada semua kalimat, ada subjek, predikat, objek itu sama semuanya. Ada di dalam semua konsep bahasa. Cuma apa yang inti dipelajari di masing-masing bahasa bedanya dengan bahasa yang satu dengan bahasa lain. Atau kalau kita ini umumnya kalau untuk belajar itu antara bahasa yang kita gunakan yang sudah kita kuasai dengan bahasa yang sedang kita pelajari. Itu konsep namanya tadi analisis kontrastif ya. Dulu saya memang ada mata kuliah itu dan ngajarin itu gitu ya. Nggak tahu sekarang hilang di kurikulum ya. Sudah kembali ke sini. Al-masdar
ismun yadullu ala hadatsin au fi'lin, ya boleh ditambah fi'lin di situ. Ala hadatsin au fi'lin mujarradin minaz zamani wa huwa aslul mushtaqat. Jadi masdar itu adalah isim yang menunjukkan peristiwa atau pekerjaan tapi tanpa waktu. Mujarradin minaz zaman. Tanpa waktu. Jadi di dalamnya tidak ada lagi makna telah, makna sedang, makna akan. Nggak ada lagi. Nggak ada unsur waktu di situ gitu. Ya. Dia sangat seperti tadi. Kitabatuka jaidah. Apakah ada unsur telah, sedang, akan? Enggak lagi kan gitu. Tulisanmu bagus. Saya ingin menulis surat atau menulis pelajaran. Apakah ada unsur waktu? Saya inginnya mungkin pakai ada waktu, tapi menulisnya nggak punya waktu lagi, nggak ada unsur waktunya. Itu maksudnya. Wahwa aslul mustaq, dia merupakan asal muasal dari semua bentukan mustaqqat. Ya. Ada yang lupa tadi? Jadi Bu, apa bedanya masdar dengan mustaq? Tadi dijelaskan kalau masdar tadi kata benda, kata kerja yang dibendakan. Sekarang mustaq, apa dalam bahasa Indonesia mustaq? Kalau kita terjemahkan istaqqa, apa artinya? Pecah. Syaqqa, memecah. Jadi apa artinya al-mustaq? Kan kalau mufradnya al-mustaq. Ya, jangan mustaqun ya, itu lain lagi ya. Kalau mustaqun apa artinya? Rindu. Rindu ya. Ini nggak ada alifnya di situ ya. Mustaqun, kafnya pakai tasdid ya. Jadi jangan salah gitu ya. Apa artinya kira-kira? Letter like-nya pecahan gitu ya. Pecahan gitu ya. Isim mustaq itu kata benda pecahan, tapi dalam istilah kata bahasanya apa? Kata bentukan, kata jadian, kata turunan gitu ya, yang di dalam kaidah. Jadi artinya dia keturunan, ada induknya gitu ya. Jadi induknya apa? Masdar gitu. Dah paham ya? Jadi semua mustaq itu pasti dibuat gitu, ada polanya gitu. Ada pola yang diambil dari masdar. Ya. Cuma kadang-kadang kita nggak ngambil dari masdarnya, tapi ngambilnya dari fiilnya biasanya supaya gampang gitu ya. Karena kalau dari masdar ntar turun ke fiil dulu, dari fiil baru ke mustaqnya gitu. Ini enggak, langsung aja diambil ke fiilnya. Sudah? Itu konsep dasar dari masdar. Sekarang masdarul af'ali sulasiyah katsirah katanya. Masdar sulasi itu polanya sangat banyak. Ya. Tu'arafu birruju'i ilal mu'jamatil lughawiyah. Jadi kita bisa mengenalnya dengan merujuk kembali ke kamus-kamus Arab ya. Sebetulnya titik di situ ya. Tapi ini ada masalah lain yang harus kita lihat dari masdar sulasi gitu ya. Dari masdar sulasi. Apa? Nah, ini hunaka dawabit. Ya. Dawabit atau auzan. Nah, di sini ada kecenderungan kita temukan pola-pola. Ya, tusaidu ghaliban ala ma'rifatiha, yang bisa membantu kita membantu biasanya di dalam mengenalnya. Maka ini nanti dalam masdar sulasi ada kecenderungan pola-pola tertentu sehingga kita tahu maknanya, maksudnya dengan pola ini maknanya apa. Ini agak ruwet, agak rumit, tapi mudah-mudahan makin lama Anda ulang-ulang akan paham gitu ya. Tadi saya mengatakan bahwa
pola masdar sulasi itu nggak tentu. Maka dikatakan dia polanya simai tak beraturan. Satu kata lain gitu ya. Nggak ada polanya yang sama di masdarnya. Tapi ada 7 macam pola yang sering kita temukan dan masing-masing pola itu mengandung makna khas di situ sehingga kita tahu oh ini. Oh ini maknanya ini, oh ini maknanya ini gitu ya. Ini sebagai contoh. Yang pertama ada fi'alah ya. Nah, ini yang sering kita temukan dalam contoh kitabah, qiraah tadi ya. Maka biasanya masdar-masdar sepola fi'alah fima dalla ala hirfatin katanya. Yaitu menunjukkan makna hirfah. Mana hirfah? Maharah. Mana maharah? Kemahiran. Artinya menunjukkan ada satu orang itu sanggup melakukan sesuatunya dengan baik. Itu maharah. Seperti kitabah itu menulis. Oh, orang menulis itu tidak bisa dari lahir langsung bisa menulis kan, harus dilatih dulu. Apalagi qiraah gitu ya, baca. Harus melalui pendidikan. Nggak ada orang dari lahir bisa menulis dan membaca. Tapi kalau ngomong bisa ya, karena ngomong itu meniru orang di sekelilingnya, terutama orang tua. Ya. Tapi kalau qiraah itu kalau sudah bisa tandanya udah mahir gitu, sudah melalui suatu uh, pelatihan gitu. Simaah mendengar yang benar gitu di sini ya, bukan hanya sekadar mendengar kosakata yang ini ya. Kemudian ada juga apa? Sinaah membuat sesuatu. Yang paling ini lagi sibahah. Mana sibahah? Berenang. Bisa nggak orang langsung nyemplung ke kolam langsung bisa berenang? Enggak lah gitu. Harus ada pelatihan dulu gitu ya bisa sibah. Jadi ada unsur keterampilan di dalamnya. Umumnya masdar-masdar sepola fi'alah itu maknanya menunjukkan kemahiran, kesanggupan seseorang melakukan sesuatu gitu ya. Ada lagi namanya pola masdarnya. Ini semua masdar sharih loh ya, yang sulasi ya. Fi'alun. Ya, ada pola masdar sepola fi'alun. Fima dalla alam tina. Nah, pola ini biasanya. Ingat ya, omongannya biasanya. Itu tadi ghaliban gitu ya. Jadi biasanya kecenderungannya maknanya alam tina. Apa makna alam tina? Alam tina itu keengganan gitu ya. Nggak mau mendekati sesuatu yang tidak kita sukai gitulah alam tina. Seperti firar, lari karena takut ya. Sama itu nifaran lari karena takut. Bukan kalau jarak ya jeri jarian, bukan jirayan gitu ya. Nggak ada gitu ya. Karena ya jeri itu berlari biasa saja. Tapi kalau firar, nah itu biasanya takut dengan binatang buas, dengan segala gitu yang mengganggu gitu. Itu ala wazni fi'al. Kemudian ada lagi sepola dengan hati-hati ini ya. Fa'alan. Ini pakai harakat. Soalnya nanti akan ketemu pola ainnya mati. Fa'lan. Nah, itu bukan masdar itu. Kalau sudah fa'lan itu dia udah isi mustaq nanti. Nanti kamu masuk mustaq dia. Gara-gara ainnya yang satu berharakat dengan satu sukun mati, maka sudah berubah bentukan katanya. Kalau fa'lan masdar sulasi. Tapi kalau fa'lan itu sifat musyabahah. Nanti akan kita pelajari gitu. Jadi hati-hati harakat ini jadi apa?
Jelas-jelas di sini yang penting itu seperti tadi fi'alah. Nanti ada fu'alah gitu lain lagi gitu ya nanti ya. Jadi harakat itu harus diperhatikan di sini. Apalagi ini masdar ala wazni fa'alan. Ya. Fi madalla ala ma'u ghalayanan. Air itu mendidih gitu ya. Ghalal ma'u, ghala itu fiilnya, masdarnya ghalayanan. Jadi ada pengulangan masdar di belakang. Ghalal ma'u ghalayan. Nah, itu pelajarannya udah nahu itu. Siapa yang tahu ya? Posisi ghalayan siapa yang tahu? Nggak tahu lah. Itu baru nahu 3 gitu ya. Itu namanya maf'ul mutlak gitu ya. Maf'ul mutlak ya. Kalal ma'u ghalayanan. Gerakan itu bisa abstrak, harusnya bisa konkret dan bisa abstrak. Konkret nyata kelihatan seperti air mendidih itu kan kelihatan airnya bergejolak gitu. Bisa juga yang bermakna abstrak. Kalau hatimu bergetar, gimana bahasa Arabnya? Maka nanti kalau hati yang bergetar, maka pola masdarnya juga pola fa'alan. Bergetar hati itu qafaqa. Kha ya, bukan qa, khafaqa. Ya. Khafaqa qalbi khafaqanan. Hatiku benar-benar bergetar. Bergetarnya mungkin karena mau menghadapi ujian atau apa gitu ya. Khafaqa qalbi khafaqanan. Itu juga ada getaran, tapi walaupun getarannya tidak kelihatan, sangat abstrak ya. Lanjut halaman berikutnya, Bu Khotim. Iya. Udah 3 tadi ya. Ada fi'al, ada fi'alun, ada fa'alanun. Ya. Dia boleh pakai tanwin itu ya. Kalau fa'lan nanti nggak boleh pakai tanwin itu. Nah, ini nanti makanya beda itu. Kalau ainnya beda harakannya. Kalau fa'lan nggak boleh pakai tanwin tuh. Fa'lanu, fa'lana. Malah nggak boleh pakai harakat kasrah. Fa'lani nggak boleh gitu ya. Gitu aturannya nanti di pelajaran selanjutnya ya. Nah, jadi hati-hati di sini benar-benar ainnya berharakat. Fa'alanun ya. Terus ada lagi pola masdar sulasi itu fa'ilun. Ini juga kamu harus hati-hati nanti. Ada juga pola isim mustaq itu yang fa'il. Jadi Anda harus bisa membedakan apakah dia masdar atau dia adalah mustaq gitu. Mustaqnya namanya nanti sifat musyabahah gitu ya. Apakah begitu? Contoh misalnya kabir, shagir, ya, alim gitu. Itu adalah sifat musyabahah, bukan masdar itu. Tapi di sini ada kata contoh rahil, bepergian gitu. Nah, jenis cara orang Arab kalau bepergian dulu itu dengan berkelompok. Rahil artinya ada apa namanya? Kalau kelompok kafilah ya. Nah, kafilah yang ada di Arab gitu. Maka itu dikatakan dia rahala gitu misalnya rahala al, al kaum rahilan. Kaum itu lagi bepergian gitu ya.
Sahilan. Nah, itu jenis atau bentuk cara kuda berjalan itu ya, sahilan. Sahula, sahilan. Ini memang nggak nggak sering kita temukan, tapi Anda sebagai pengetahuan di sini kita ya nanti kalau ada teks-teks yang ini harus Anda bisa membedakan bentuk-bentuk bentukan kata yang ada di dalam sebuah teks gitu ya. Ya. Sekarang boleh itu nanti kalau udah belajar isim apa masdar, kemudian isim mustaq, itu pas kamu nanti baca Al-Qur'an, kalau ketemu itu maknanya bukan kata benda jamit tadi ya, bukan jamit zat gitu, maka mungkin dia masdar, mungkin dia isim mustaq. Mustaq itu bisa macam-macam. Maka Anda langsung berpikir di situ, ini apa ya? Nah, contoh kita Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah apa ya? Nah, alhamdulillah masdar kan gitu ya. Alhamdulillah masdar. Ya. Apalagi misalnya ihdinas siratal mustaqim. Ya, al mustaqim ini masuk apa gitu. Nah, itu jadi kalau kita ngaji itu bisa kita praktekkan ilmu kita mengenai nahu sharaf ini itu untuk mendeteksi ini bentukan katanya apa itu. Apa nanti kalau bisa hubungannya dengan sharaf satu, dengan fiil, dengan segala macam fiilnya gitu yang sudah kita pelajari 10 topik dalam fiil gitu kita udah tahu gitu. Begitu juga kalau sharaf sani ini dengan eh, problema 6 macam tadi, 6 topik tadi yang ada hubungannya dengan sorof sani itu. Kalau udah kita kuasai, maka kita baca Al-Quran tuh tahu, oh ini masuk ini, oh ini masuk ini, oh ini masuk ini, gitu. Ya. Maka orang kalau hendak menerangkan satu ayat, harus kenal dulu bentukan katanya kan gitu. Ya, seorang mufassirin yang akan menafsirkan Al-Quran harus tahu dulu bentukan kata. Gitu. Maka memang nahu saraf itu kan sebetulnya awal muasalnya kita belajarkan untuk bisa membaca teks-teks Arab ya yang ada hubungannya dengan agama kita ya. Sudah? Itu sudah ketemu 4 ya. Yang kelima ada lagi polanya fu'al. Nah, ini fa-nya dhammah ini. Tadi fi'al. Sekarang fu'al gitu ya. Fu'al itu maknanya alada fi madalla aladain au maradin. Makna penyakit ya. Ini contohnya seperti zukam, sual. Itu kita kenal ya, itu nama penyakit ya. Huma gitu misalnya gitu. Itu biasanya polanya ala wazni fu'al. Tapi ada ini makna saut. Makna saut ini dia memiliki 2 pola. Ada pola fual, ada pola fa'il gitu. Nah, nanti juga kalau kita ketemu fual, Anda harus bisa membedakan ini makna jenis jalan atau makna saut gitu ya. Itu harus beda gitu. Ya, kalau ketemu fa'il, dia ini makna jalan atau makna saut gitu ya. Maka ada 2. Jadi ada fual, ada fa'il. Tapi maknanya beda, tapi adalah menunjukkan ala saut, bunyi gitu ya. Contoh, buka, itu suara, bunyi tangisan. Bukaun, menangis kan gitu ya. Suyah, pernah dengar kata suyah? Nah ini suara binatang nih, anjing ya. Kalau anjing ngapain namanya dia? Menyala gitu ya. Jadi suya adalah salak anjing, bukan salak buah ya, salak anjing gitu ya. Suya ya, buka gitu. Kalau tadi ada, maka ini hati-hati. Kayak tadi soal itu bukan bunyi, itu penyakit gitu. Zukam itu bukan bunyi, tapi penyakit. Maka hati-hati kita pola fual itu ada 2 kemungkinan, ada bunyi atau penyakit gitu. Kalau fa'il ada 2 kemungkinan, ada makna ser, ada makna saut gitu. Yang terakhir pola fu'alah. Sebetulnya maknanya yang
7 ya. Polanya mungkin 6 cuma ya. Karena tadi fu'al dan fa'il itu udah ada di atas gitu ya. Fu'alah. Nah ini lain lagi nih. Ya, kalau tadi fi'ala ini fu'alah gitu ya. Itu biasanya masdar mengandung makna warna. Masdar, sorry, masdar sulasi. Ini contoh humrah. Humrah artinya kemerahan gitu ya. Zurqah, kebiruan. Atau mungkin biru aja juga bisa gitu. Khudrah, kehijauan atau hujah. Yang biasa kita dengar kalau warna biasanya apa? Merah apa? Ahmar kan gitu ya. Biru azrak gitu. Kalau hijau akhdar, putih abyad, hitam aswad. Nah, itu bukan masdar. Hati-hati. Itu sudah masuk isim mustaq. Dia itu juga masuk sifat musyabbahah. Nanti akan kita pelajari. Jadi kalau yang warna dia mengandung pengertian apa? Masdar gitu maka polanya ala wazni fu'lah. Ala wazni fu'lah. Jadi ada 6 pola tapi 7 makna gitu. Itu kita bisa kita deteksi dari teks nanti. Wah ini kalau pola ini benar nggak ini makna ser, makna ittirab gitu ya, makna uh, hirfah gitu tadi ya, makna imtina ya, makna saut, makna ser, makna laun, apa ini itu bisa kita lihat gitu. Ya. Jadi itu ada kecenderungan. Ini di sini kecenderungan masdar-masdar sulasi itu kalau polanya begini, maknanya begini. Itu cara mendeteksi masdar sulasi ada kecenderungan makna. Tapi ada cara kedua, kecenderungan dari masdar sulasi dilihat dari wazan, pola. Ini bagian bawah ya. Ada zalik idza lam yadullil fi'lu ala syai'in mimma taqaddama wajadna al-auzan al-atiyah. Selain itu, apabila tidak ada menunjukkan makna yang di atas tadi, ya makna 7 macam tadi, maka ada juga kecenderungan pola masdar itu dari wazannya. Ya, ingat Anda sudah tahu fi'il madhi itu ada polanya apa? Fa'ala gitu. Ada apa lagi? Ada fa'ila gitu. Ada apa lagi? Ada fa'ula. Itu udah tahu ya? Ada 3 macam gitu. Ada fa'ala, fa'ula, fa'ila. Kemudian kita juga sudah belajar. Ada dari segi ada fi'il itu yang lazim. Masih ingat nggak? Apa itu fi'il lazim? Fiil yang nggak butuh Nggak objek. butuh objek. Ada fi'il itu yang mutaadi, yang butuh objek. Maka di sini nanti ada istilah, mungkin ya, nih coba nomor 1. Ya. Ada kita temukan masdarnya ala wazni fa'alun. Ya, ada pola masdar ala wazni fa'alun. Biasanya itu dari fa'ila lazim, min fa'ila lazim. Maka pola masdar ala wazni fa'alun itu dari fa'ila lazim. Contoh fariha. Fariha itu kan fi'il lazim, gembira gitu ya. Atisha, haus gitu. Itu juga lazim. Nah, maka masdarnya ala wazni fa'alun. Jadi apa? Farahun. Farih tu farahan syadid. Aku sangat gembira ya. Atish tu atoshan sadida. Aku sangat haus gitu. Atoshan. Atosh ya itu. Nah, itu contohnya. Itu dia dari fa'ila tapi fi'ilnya lazim ya. Kemudian kita temukan fi'il itu polanya pola masdarnya ala wazni fu'ulun. Yang nomor 2 ba
itu berasal dari fa'ala lazim. Tadi fa'ila, sekarang fa'ala. Wah, ribet banget ya yang harus kita perhatikan. Ini fa'ala tapi dia lazim. Nah, contoh kan jalasa. Jalasa itu kan lazim ya. Tapi polanya fa'ala. Maka masdarnya ala wazni julus. Qa'ada qu'ud. Kharaja khuruj gitu ya. Nah, itu kecenderungannya seperti itu. Kalau dia berasal dari fa'ala lazim. Nah, itu udah ya. Fa'ala, ada fa'ila lazim, fa'ala lazim. Sekarang kalau dia berasal dari fa'ula. Semua, ingat itu, buat catatan. Semua fi'il ala wazni fa'ula itu apa? Pasti lazim, ya. Nggak pernah faula itu mutaadi. Faula itu selalu lazim. Nah, sekarang kalau fiilnya faula, faila udah tadi. Faala sudah, sekarang faula. Faulanya udah pasti itu lazim gitu. Maka masdarnya ada dua pola. Ada fu'ulah, ada fa'alah. Hati-hati. Tadi ada fi'alah di atas kan ya. Fi'alah ya dulu alal hirfah. Nah, di sini ada fa'alah. Bukan fi'alah gitu. Maka di sini harakat ini sangat penting. Maka sering diwanti-wanti kan kalau baca Al-Quran jangan salah harakat. Ya. Maka bisa merubah bentukan kata. Merubah bentukan kata, merubah makna. Gitu. Ya. Apalagi apa? Jangan mengubah-ubah yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang gitu. Nah, itu juga bisa merubah makna. Maka dalam membaca Al-Quran itu benar-benar diwanti-wanti masalah harakat itu karena akan mengubah makna. Ya. Sudah selesai yang lazim itu baik dia fa'ala, fa'ula, dan fa'ila. Fa'ila, fa'ula, dan fa'ala. Sekarang tinggal fi'il muta'addi. Ya. Fi'il muta'addi itu bisa berasal dari fa'ala, bisa berasal dari fa'ila gitu. Dari fa'ula nggak ada muta'addi gitu ya. Jadi hanya berasal dari fa'ala dengan, wah udah 22 ya. Udah 9:22, udah lewat 2 menit gitu. Sudah? Maka ternyata kalau dia fa'ala dengan fa'ila muta'addi, masdarnya ala wazni fa'lun. Fa'lun. Seperti nasara itu muta'adi. Nasartuhu. Gitu ya. Maka masdarnya nasron. Itu kalau nasara. Ala wazni fa'ala. Tapi kalau yang fa'ila. Seperti fahima. Fahima yafhamu. Fahim darsa. Itu fi'il muta'adi. Maka masdarnya ala wazni fa'lun. Semuanya ini tadi dasarnya adalah kebiasaan. Ghaliban. Kecenderungannya seperti itu. Iya. Itulah hanya kajian yang berhubungan dengan masdar sulasi tadi. Ya, itu hanya yang bisa kita pelajari dari masdar sulasi. Nggak ada lagi yang lain. Maka selesailah namanya masdar sharih yang terdiri dari masdar sulasi. Yang belum kita pelajari yaitu ghair sulasi insyaallah minggu depan. Intahal waqt wa intahad dars. Tapi saya beri kesempatan masih ada yang bertanya, silakan dulu. Halaman berikut sudah materi baru ya Bu Khotim. Iya Ustazah. Ya iya, maka ini yang terakhir ya. Iya, wirusulasi bener. Iya. Gak ada ya pertanyaan? Belum lah ya, belum muncul kali ya. Nanti kamu renungkan, ini pelajaran agak berat, tapi kalau diulang-ulang pasti menjadi milik kita. Kalau boleh belajarnya jangan sendiri-sendiri, buatlah kelompok paling kecil 2 orang, 3 orang, 4 orang ya untuk saling mengingatkan gitu ya. Dan diulang-ulang suara saya kan kamu rekam tadi. Masya Allah. Ya, ya. Rindukanlah suara saya pada Saraf Sani. 6.
Karena nggak